time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Ini saya akan menjelaskan contoh soal dari bab 10 hingga bab 16. Kita masuk pada yang pertama, yaitu bab 1 dengan contoh soal obligasi PT IBN dengan nilai nominal 20 miliar berjangka waktu 25 tahun dengan kupon J2 sama dengan 15%, tetapi dapat ditebus pada nilai pari setelah 16 tahun. Hitunglah harga pembelian yang menjamin investor dapat mendapatkan yield minimum J2 sama dengan 11%. Jadi di sini F diketahui 20 miliar, N 25 tahun sama dengan 50 semester, N penebus sama dengan 16 tahun sama dengan 32 semester, C sama dengan 15% per annum sama dengan 7,5% per semester sama dengan 0,075. C besar sama dengan 7,5% kali 20 miliar sama dengan 500 juta. I sama dengan 11% per annum sama dengan 5,5% per semester sama dengan 0,055. Apabila obligasi dilunasi jatuh tempo setelah 25 tahun, maka harga wajar yaitu P sama dengan 20 miliar tambah 400 juta buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah 1 buka kurung 0,055 pangkat min 50 per 0,055 sama dengan 20 miliar kurang 697,529,898,56. Jadi hasilnya adalah 19.302.470.101,44. Selanjutnya kita akan membahas bab 11, yaitu di sini membahas tentang saham. Contoh soalnya yaitu sebuah saham baru saja membayar dividen sebesar 800. Dividen ini diproyeksi akan bertumbuh sebesar 20% setiap tahunnya. Jika investor menginginkan yield sebesar 28% untuk investasinya, hitunglah harga wajar saham itu. Jadi di sini diketahui D0 sama dengan 800, K sama dengan 28% sama dengan 0,28, G sama dengan 20% sama dengan 0,2. D1 sama dengan D0 tambah 1 tambah 9 sama dengan 800 buka kurung tambah 1 tambah 0,2 tutup kurung sama dengan 960. PO sama dengan D1 kurang K per K kurang G sama dengan 96 per 0,28 kurang 0,2, hasilnya 12.000. Yaitu bab 12 yang membahas tentang yield dan return. Contoh soalnya yaitu sebuah SPN dengan nilai pari 5 miliar berjangka waktu 120 hari ditawarkan pada harga 98%. Hitunglah A yield diskon, B yield pasar uang. Jadi di sini diketahui T sama dengan 120 hari, F sama dengan 5 miliar, PO sama dengan 98 kali dalam kurung 5 miliar sama dengan 490 miliar. D sama dengan 20% buka kurung 5 miliar sama dengan 100 juta. P1 sama dengan F sama dengan 5 miliar. A sama dengan R, DB sama dengan D per F kali 360 per T sama dengan 100 juta per 5 miliar kali 360 per 120 sama dengan 6% sama dengan 0,06. Bagian B, R, MM sama dengan D per PO kali 360 per T sama dengan 100 juta per 4 miliar 900 juta kali 360 per 120 sama dengan 6% sama dengan 0,06. Yaitu bab 13 di sini membahas tentang net present value versus internal rate of return. Contoh soalnya yaitu hitunglah IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih 7 juta per bulan secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlukan 600 juta. Jadi di sini diketahui A sama dengan 7 juta, I sama dengan 600 juta. NPV sama dengan PV kurang I0 sama dengan 0. NPV sama dengan A per IRR kurang I0 sama dengan 0. A per IRR sama dengan I0. IRR sama dengan A per I0 sama dengan R 7 juta rupiah per 600 juta sama dengan 1,167% sama dengan 14,004%. Bab 14 di sini membahas tentang kriteria investasi lainnya. Contoh soalnya yaitu sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal 8 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih 6 juta per bulan. Jika investor mengharapkan return 12 sama dengan 12%, tentukan apakah proyek ini diterima dengan menggunakan kriteria indeks profitabilitas. Jadi di sini diketahui K sama dengan 12% atau 1 bulan sama dengan 0,01. CF1 sama dengan A sama dengan 8 juta per bulan, I sama dengan 6 juta per bulan. CFI IP sama dengan PV kurang 1 sama dengan K kurang I. 8 juta sama dengan 0,01 per 6 juta sama dengan 8 juta per 6 juta sama dengan 1,33
Jadi dibulatkan sama dengan 1. Selanjutnya yaitu bab 15 di sini membahas tentang perdagangan margin. Contoh soalnya yaitu seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 200 saham dalam kurung 1000 lot JPFA pada harga 4.000 per saham. Jika margin awal adalah 75% dan margin call adalah 60%, hitunglah batas harga saham JPFA yang membuatnya menerima margin call. Jadi di sini diketahui harga saham awal 4.000, harga margin awal 75% dan harga margin call 60%. Harga margin call sama dengan harga saham awal kurang buka kurung 1 kurang margin awal tutup kurung sama dengan 4.000 buka kurung 1 kurang 75% per 1 kurang 60% sama dengan 1.000 kurang 40% sama dengan 2.500. Terakhir yaitu bab 16 di sini membahas tentang valuta asing. Contoh soalnya yaitu sebuah bank menjual yen Jepang pada harga 128 dan membelinya pada harga 122. Hitunglah spread Y. Jadi harga jual kurang harga beli. Spread sama dengan harga jual kurang harga beli kali 100%. 128 kurang 122 sama dengan 128 kurang 122 per 2 kali 100% sama dengan 6 per 125 kali 100% sama dengan 4,8%. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.